Halo semuanya, perkenalkan nama saya Perdi Haryanto Warowo, mahasiswa STT Soteria Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik sama kita, yaitu teologi kematian. Ada seorang anak kecil yang memiliki penyakit yang tak tersembuhkan. Bulan demi bulan, sang ibu dengan lembut merawatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, lelaki kecil itu perlahan-lahan mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup. Suatu hari dia bertanya kepada ibunya, "Bu, bagaimana rasanya mati? Apakah itu sakit?" Air mata mengalir dari mata ibu ketika dia melarikan diri ke dapur untuk melihat sesuatu di atas kompor. Dia tahu pertanyaan itu harus dihadapi. Dia bersandar di lemari dapur. Kuku jarinya menempel putih di dinding dan mengembuskan doa cepat. "Tuhan, beritahu aku bagaimana menjawabnya." Dan Tuhan memang memberitahunya. Segera dia tahu harus berkata apa. Dia kembali ke kamarnya. "Kenneth," katanya, "kamu ingat ketika kamu masih kecil, kamu dulu bermain sampai lelah sehingga malam tiba, kamu terlalu lelah bahkan untuk menanggalkan pakaian, dan kamu akan jatuh ke tempat tidur ibu dan tertidur. Itu bukan tidurmu, itu bukan tempatmu. Di pagi hari, kamu akan bangun dan menemukan dirimu di tempat tidurmu sendiri di kamar sendiri. Ayahmu datang dengan tangan yang besar dan kuat dan membawamu ke tempat tidurmu sendiri." Kenneth, seperti itulah kematian itu. Kita tertidur, lalu Bapa Surgawi mengangkat kita dengan tangannya yang perkasa dan membawa kita ke surga. Kemudian ketika pagi tiba, kita bangun dan mendapati diri kita bukan di tempat yang aneh, tetapi di kamar kita sendiri, di tempat di mana kita berada. Itulah kematian bagi orang Kristen. Kita pindah dari satu kamar ke kamar di rumah Bapa kita, atau kamar sementara yang disebut Saint Paul Tenda, yaitu kamar permanen yang akan menjadi milik kita sendiri di surga. Sebenarnya ini adalah kepulangan yang sejati. Ketika pintu menutup kehidupan ini, Allah membuka pintu baru menuju kehidupan surgawi. Demi kita, Allah mengutus Yesus ke bumi untuk memberi kita tiket kembali kepada Allah. Seperti yang Yesus katakan, "Aku datang dari Bapa dan aku pergi kepada Bapa." Hidup ini seperti perjalanan pulang pergi. Kita datang dari Allah dan akhirnya kita kembali kepada Bapa. Salah satu kebenaran yang sangat vital dan eksistensial yang dihadapi setiap orang adalah kematian. Kematian kamu dan saya. Kita seringkali melakukan segala upaya untuk mencoba menekan realitas kematian. Tetapi Yesus membicarakan berulang kali. Dia berbicara tentang hal itu karena dia memiliki kabar baik terbesar untuk dibagikan kepada kita tentang bagaimana dia mengalahkan maut, yaitu diinjak-injak oleh kematiannya sendiri untuk memberikan kepada mereka yang ada di dalam kubur dan bagi kita masing-masing saat kita hadapi kematian kita sendiri, janji kehidupan abadi. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang kematian, ia menggunakan kiasan yang membandingkan tubuh duniawi dengan sebuah tenda yang digunakan untuk sementara dan yang ada pada saat kematian ditukar dengan sebuah rumah surgawi. Kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 1-4. Ini mengingatkan kita pada kata-kata Tuhan Yesus ketika dia berbicara tentang surga sebagai tempat di mana akan ada banyak tempat bagi umatnya untuk tinggal. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Semua ini berarti bahwa ketika saat kematian tiba bagi orang percaya, ia akan pindah dari kemah yang saat ini ia tinggal atau di tubuh duniawinya, dan akan tinggal di rumah permanen yang telah disiapkan oleh Yesus. Yohanes Chrysostomos merangkum sikap orang Kristen terhadap kematian ketika ia menulis, ketika orang yang kita kasihi meninggal, orang yang tidak percaya melihat dia sebagai mayat, tetapi orang Kristen melihatnya sebagai tubuh tertidur. Orang yang tidak percaya mengatakan bahwa orang mati telah pergi. Kita setuju, tapi kita ingat kemana dia pergi. Dia telah pergi ke tempat Rasul Paulus berada, di mana Petrus berada, di mana seluruh kelompok orang-orang kudus berada. Kita ingat bahwa dia akan bangkit bukan dengan air mata dan cemas, tetapi dengan kemegahan dan kemuliaan. Dengan demikian, kematian jasmani, pemisahan jiwa dan tubuh yang terjadi sebagai akibat dari dosa dan sebagai hukuman baginya, kehilangan aspek menakutkan bagi mereka yang telah ditebus dalam Kristus. Itu membuka pintu menuju kehidupan baru yang mulia bersama Allah di surga. Kematian sekarang ditelan dalam kemenangan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 21-22. Mari kita terapkan iman ini pada contoh khusus. Ya. Bagaimana jika Anda memiliki anak lelaki berusia 8 tahun dan dokter memberitahu Anda bahwa dia hanya memiliki beberapa menit untuk hidup? Apa yang Anda katakan kepadanya? Atau bagaimana jika Anda adalah seorang pendeta dan orang tua dari anak itu mendatangi mereka dan berkata, "Ayah, tidakkah Anda mengatakan sesuatu kepada Johnny? Dia hanya memiliki beberapa menit lagi." Apa yang akan Anda katakan? Apa yang akan saya katakan? Ada seorang wanita Kristen yang luar biasa, yang kebetulan adalah tukang gosok di rumah sakit tempat Johnny kecil menjadi pasien, telah mengenalnya dengan baik. Setelah mengetahui bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk hidup, dia berjalan dengan tenang di kamar Johnny, duduk di tempat tidurnya, mengambil tangannya yang kurus di antara telapak tangannya yang kapalan, dan berkata, "Dengar Johnny, Tuhan menciptakanmu, Tuhan menyayangimu, Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kamu. Tuhan ingin kamu pulang kepadanya dengan susah payah." Johnny mengangkat dirinya di sikunya dan berkata, "Katakan lagi." Dia mengulangi, "Tuhan menciptakanmu, Tuhan menyayangimu, Tuhan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kamu. Tuhan ingin kamu pulang ke rumah untuknya." Johnny menatap wajahnya yang cantik dan berkata kepada Tuhan, "Terima kasih." Kata-kata indah dari wanita Kristen ini merangkum teologi kematian. Jadi sebagai kesimpulan dari tentang teologi kematian adalah kita sebagai orang yang percaya, tujuan akhir dari kehidupan kita adalah menyatu dengan Kristus. Ya, kehidupan kita bukan hanya sementara di dunia, tetapi tujuan akhir dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengenal dan menghidupi apa yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi kehidupan kita menjadi bersama dengan Kristus. Ketika kehidupan kita tidak ada nantinya, kita akan bersama dengan Kristus karena kita memiliki kepercayaan di dalamnya
yang terus kita kerjakan mulai dari sekarang dan sampai selamanya. Amin.